الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini yang akan kita simak sama-sama adalah tentang al-udhiyah, korban, nyembelih hewan yang dilaksanakan di hari raya Idul Adha dan juga hari-hari tasyrik dalam rangka untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pembicaraan ini seluruhnya saya ambil materinya dari Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq, dan hadis-hadisnya dipastikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Yang dibahas diantaranya adalah masyru'iyyatuhu, diperintah dan dianjurkannya berkorban. Melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Majah. Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan siapa lagi tadi? Ibnu Majah. Melalui sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Hadis yang sangat bagus ini untuk kita jadikan cermin semuanya. Kita bercermin dengan hadis ini. Apa bunyinya? Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Man, siapa saja. Siapa saja berarti terbuka untuk umum, asalkan dirinya merasa man. Kata-kata man itu kalau dalam tata bahasa Arab adalah ditujukan untuk lil aqil, untuk yang berakal. Oleh karena hadis ini tadi itu, bagi siapa yang masih berakal. Kita berakal apa enggak ini? Masih ya? Kalau merasa masih berakal, ya nyimak betul hadis ini. Tapi kalau sekiranya enggak, saya akalnya sudah ya minggir, sudah ngaca dari sini.
Berhubung masih akalnya waras, masih ada. Kenapa kalau saya masih akal? Man wajada, yang mendapatkan, yang menemukan. Apa yang ia temukan? Sa'atan, dari kata wasi'. Tidak bacanya harus sa'atan, tidak sa'atan, beda. Kalau sa'atan adalah dari kata wasi' yang artinya luas. Luas itu ya longgar. Tapi kalau sa'atan itu jam. Saya ulang lagi, barang siapa yang mendapatkan kelonggaran, setelah ia dapatkan kelonggaran kok falam yudohi, kok tidak mau melaksanakan korban, fala yaqrabanna musallana, maka orang yang seperti ini gak usah deket-deket, gak usah deketi tempat-tempat sholatku, gak usah ke masjid. Ahli masjid kok pelit gitu, padahal ada, punya potensi kok tidak ada yang dikorbankan, gak sportif. Maka hadis ini walaupun tujuan mulanya adalah untuk penyembelihan korban, tapi kalau kita renung-renungkan, kalau kita berinteraksi lebih dalam lagi, maka maknanya banyak. Saya tulis di sini dalam benak saya tadi itu, namanya sa'atan. Sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kelonggaran, tadinya longgaran rizki. Nah, dari sekian rizkinya yang longgar itu, kok tidak ada yang dikorbankan untuk di jalan Allah? Loh, ini kurang. Yo elekan istilahnya. Itu kalau soal rizki. Kalau yang lebih khusus tadi adalah untuk nyembelih hewan. Lebih lanjut lagi, diberikan kelonggaran harta benda. Masjid lagi masjid lagi bangun. Dari kelonggaran hartanya itu kok tidak ada yang disisihkan untuk bantu bangun masjid, ya enggak sini, kamu enggak ikut bangun, seakan gitu juga. Sa'atan. Oleh karena itu kita terus lihat, apalagi yang tinggal di kota wisata, masa tidak sa'atan? Dilanjutkan lagi, tidak harta benda. Maka saya tulis di situ, sa'atan dalam hal apa? Tadi saya katakan dalam soal rezeki dan harta benda. Lebih lanjut lagi kalau teruskan, kelonggaran dalam soal waktu dan kesempatan. Barang siapa yang dianugerahi kelonggaran waktu, dari sekian waktunya itu kok tidak ada yang digunakan untuk korban, untuk dikorbankan, maka enggak usah dekat-dekat masjidku. Banyak lagi. Kita termasuk yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kelonggaran waktu, kelonggaran kesempatan. Sehari-harinya misalnya, sehari-harinya 24 jam, dari 24 jam kok tidak ada yang dikorbankan untuk di jalan Allah. Yes, enggak usah ikut-ikutan. Suruh berkorban enggak mau gitu. Korban yang ini mana yang lebih umum. Tidak ada yang diperjuangkan untuk berjuang. Terus lagi kalau teruskan, itu baru seharinya. Kalau diteruskan lagi, barang siapa yang diberikan kelonggaran umur, longgar apa enggak umur kita ini?
Melonggar, sudah nyampe 40-50 tahun. Udah sekian itu di dunia ini. Dari 50 tahun itu loh, kok tidak ada yang digunakan korban waktu tadi ini. Waktunya untuk ke masjid, untuk di jalan Allah, nggak usah ikut-ikutan masjid. Kalau teruskan lagi, loh dari 50 tahun itu loh yang disisihkan untuk ngaji Al-Quran, untuk ngafalin Al-Quran, kok cuma dapat juz amma aja. Mikir-mikir gitu. Seakan sentilan nyentilnya hadis ini bunyinya begitu. Dari sepanjang 50 tahun itu hafalan Qur'annya kok mentok juz amma, di korbannya baru sedikit. Itu yang sudah juz amma, apalagi yang dari dulu nyampe waktu ini aja. Wah, buat apa kamu umurnya? Kan gitu. Terus nanti diteruskan, barang siapa yang diberikan kelonggaran ilmu, kok dari ilmunya itu tidak ada yang disisihkan berkorban di jalan Allah, tidak termasuk bagian orang Islam. Seakan-akan gitu, mau tidak mau memikirkan agamanya, tenaganya, kekuatannya yang telah diberikan Allah, sehat walafiat, kok tidak ada yang disisihkan untuk berjuang di jalan Allah. Seakan-akan kurang mikirkan, kurang. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, kalau sekiranya tugas-tugas dunia, tugas-tugas kantor karena sudah sepuh, kalau tugas di kantor dan sebagainya sudah tidak digunakan lagi, maka korbankan kesempatannya itu untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak ngantor di sana-sana, ngantornya di masjid. Kalau sudah tidak ada kerjaannya sudah Quran aja, gitu. Biar dari kelonggaran umur kita itu dikorbankan untuk di jalan Allah. Ini makna seluruhnya. Kelonggaran dalam rezeki, kelonggaran dalam waktu, kelonggaran dalam umur, kelonggaran dalam tenaga dan sebagainya, harus ada yang digunakan untuk yudhahi. Ada yang dikorbankan. Bapak Ibu sekalian, termasuk skill itu apa ya? Kemampuan, kebiasaan. Yang pinter apa misalnya? Yang pinter nyuting, maka dari kepinterannya digunakan korban untuk di jalan Allah. Yang pinter desain gambar masjid, ada yang digunakan, ya, seluruhnya itu. Nah, hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini nadanya juga hampir sama. Inna, sesungguhnya kami yang dimaksud adalah Allah. Kenapa Allah? A'tainaka, telah memberimu. Kamu diberi apa oleh Allah? Al-Kautsar, nikmat yang amat banyak. Ayat ini dahsyat sekali. Kita orang mukmin ketika membaca ayat ini harus menyadari nikmat yang segitu banyak ini yang ngasih adalah Allah. A'tainaka, akulah yang ngasih. Kalian itu loh, walaupun saat ini gagah, kalau seandainya aku nggak kasih, nggak dapat itu yang kamu kumpul-kumpulkan.
mobil yang kamu jejer-jejer itu, kalau tidak aku yang kasih, jejernya tempatnya tidak di depan rumahmu, di showroom. Berhubung a'toinaka, maka mobil yang bagus-bagus itu ada di depan rumahmu. Maka kita ini orang-orang mukmin kalau dianugerahi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, tidak pernah sombong. Harus jangan sampai sombong. Karena yang kita dapatkan ini adalah Allah yang kasih, a'toinaka. Tidak hanya mobil aja. Namanya nikmat itu tidak hanya di mobil. Istri yang begitu menurnya itu, cantik, itu adalah a'toinaka, aku yang kasih. Kalau seandainya aku tidak kasih, sekelas kamu itu dapatnya cuma ini. Berhubung aku kasih, walaupun kamu bapak-bapak tidak seberapa ininya, dapat yang gini. Gara-gara a'toinaka. Nah, termasuk hamba Allah yang dianugerah Allah secara finansial tidak begitu tinggi, juga tidak kecil hati. Karena pada saatnya Allah akan a'toinaka. Jadi orang mukmin ketika di posisi anugerah yang banyak, menyadari bahwa ini adalah pemberian Allah. Berhubung pemberian Allah, maka tidak boleh dibuat gaya-gayaan. Tawadhu, nggak boleh takabur. Bagi yang sementara masih diuji oleh Allah, tidak kecil hati. Kenapa? Karena pada saatnya nanti akan Allah a'toinaka, akan diberi. Diberinya dalam apa? Bentuk apa? Allah yang punya kehendak. Kapan diberinya? Juga rahasia Allah. Ini inna a'toinaka. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kamu? Al-Kautsar, nikmat yang amat banyak. Bahkan saking banyaknya ditantang dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saja kalian hitung-hitung nikmat Allah, maka enggak akan kelar-kelar itu. Saking banyaknya. Lah tinggal kesadaran kita, nyadari itu nikmat atau tidak. Kalau nyadari, enggak kelar-kelar. Nikmat sehat aja udah sedikit sehat. Padahal yang sehat di kita ini banyak. Matanya pada sehat ya? Sehat ya? Lihat ini bisa. Ini kalau seandainya kita notal sehatnya mata, sudah berapa itu? Sejak bangun tidur tadi itu aja, nggak usah ngitung-ngitung yang kemarin-kemarin. Sejak barusan aja. Dan yang kita hitung adalah nikmatnya kesehatan mata. Itu udah. Kalau saja seandainya nikmat sehat mata ini dicabut oleh Allah sementara sejak bangun tidur tadi, kayak apa itu? Bangun gini, mana ya sandal saya? Mana ya tempat wudhu ya? Bisa jadi nggak nyampe, bisa jadi kejedot duluan, macam-macam. Berhubung nikmat kesehatan mata masih diberikan Allah Ta'ala, menuju ke tempat wudhu ya enak, cari sandal ya enak, nyari kunci ya enak, sampai ke masjid juga nyampe. Baru ngambil mobil baru bagus sudah lunas misalnya ya, tapi nikmat mata dicabut oleh Allah. Jadi enak apa enggak ini mobilnya? Ini baru notal hari ini, nggak kelar, belum kelar loh tadi itu. Wong setiap jalannya roda itu enak, parkir ya enak. Lah bapak-bapak, ibu-ibu hidup di dunia ini sudah berapa hari? Sudah berapa hari?
Nah, kalau di total berapa itu? Itu kalau seandainya kita notalnya mata, belum merembet yang lain. Ini juga begitu, gagah dan sebagainya, ininya tidak sehat. Padahal ini itu ya untuk makan, ya untuk ngomong. Ini ngomongnya sudah berapa banyak Indonesia. Gara-gara ini duit pada berdatangan. Gara-gara ini badannya jadi seger. Karena makan, bentar lagi sarapan. Lah kita sarapan di dunia ini sudah berapa kali? Begitu nanti. Setiap nikmatnya sarapan dihitung. Ngitung harganya sarapan aja yang kewalahan, apalagi ngitung nikmatnya. Makanya kita harus nyadari bahwa kesemuanya ini adalah a'toinaka, aku yang kasih. Berhubung Allah yang kasih, maka kalau minta nikmat dan anugerah harus minta kepada Allah. Jangan sampai Allah yang ngasih anugerah nikmat, tapi yang diminta adalah keris, yang diminta adalah menyan. Ya jangan, karena menyan tidak bisa, a'toina tidak bisa. Ayat berikutnya, berhubung kamu diberikan nikmat yang begitu banyaknya oleh Allah, ya sehat mata, ya sehat kaki, ya sehat tangan, ya waras, macam-macamnya itu, maka pesannya ayat ini fasolli, maka gunakan nikmat tadi itu untuk fasolli, maka sholatlah, maka ibadahlah. Karena nikmat umurmu masih ada, nikmat tanganmu masih sehat, kakimu juga belum stroke dan sebagainya, tidak ada halangan sama sekali, termasuk duitmu juga ada, macam-macam nikmat. Kesemuanya itu sebisa mungkin untuk fasolli, untuk meningkatkan sholatnya. Sholat yang kita lakukan adalah betul-betul li rabbika, karena Tuhanmu, tidak karena absen, tidak karena gajinya pengen ditambah, tidak, betul-betul karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena sholatnya betul-betul karena Allah, maka melaksanakan sholatnya ya harus yang sopan, ya harus yang satun, ya harus tomaknina. Karena mau melaksanakan sholatnya karena Allah, maka hadirnya ya lebih awal. Sebab kita kerja untuk kantor aja, kalau seandainya lambat itu juga nggak enak, bahkan disanksi, ya Pak? Bapak-bapak kerja di kantor kurang sopan sedikit nggak enak, ke kantor nggak sepatuan, gimana? Kita ke kantor, kita kerja ke kantor karena manusia atasan. Ketika berangkat ke kantor gagah, disetrika wangi, terus mandi bersih, siap zahir batin. Nah, sholat yang kita laksanakan ini adalah li rabbika. Makanya harus ada kesadaran lagi, walaupun sholat tidak disoting, karena sholat yang kita lakukan adalah li rabbika, maka kalau berpakaian nyari pakaian yang bagus. Kalau punya minyak wangi dipakai, biar nanti itu ketika melaksanakan sholat seger, maka nggak bisa jadi mandi dulu, gosok gigi dulu, macam-macam. Semua kesiapan itu kalau orang ingin mengamalkan sholatnya li rabbika. Ketika sop pertama masih ada yang kosong, kejar duduki. Nggak usah dimohon-mohon oleh pengurusnya, mohon sop yang pertama dipenuhi dulu, nggak usah, otomatis
Karena kita hadir datangnya itu betul-betul li rabbika. Selain untuk fasolli, wanhar, dan berkorbanlah. Makna aslinya berkorban ya korban itu. Tapi kalau ditelusuri semuanya, makna pesan seluruhnya ya tadi yang sudah saya sampaikan di hadis tadi. Ketika kalian dianugerah nikmat yang begitu banyak, maka korbankan nikmat itu untuk di jalan Allah. Sehatmu, akalmu, tenagamu, harta bendamu, wanhar. Tapi ayat ini karena punya wanhar itu adalah nyembelih, yaumun nahri, maka lebih khususnya adalah untuk berkorban, nyembelih. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghardikmu itu akan putus, nggak lanjut, nggak nerus. Korelasinya dengan ayat ini, nikmat yang begitu banyak itu kok tidak diindahkan untuk fasholli li rabbika wanhar, maka nikmat yang begitu banyak itu akan mandek. Kesehatan kok tidak disisihkan untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya, maka kesehatan itu akan mandek, tidak nerus. Dibalik, berhubung sehatnya digunakan dan dihabiskan untuk sholat, untuk ibadah yang lain, maka sehat ini nanti akan lanjut. Kapan lanjutnya? Akhirat. Duit, harta benda dan sebagainya, nikmat banyak juga, kok tidak digunakan, tidak dihabiskan untuk fasholli li rabbika, ya putus, tidak lanjut. Ada duit kok ditaruhnya di deposito, maka suatu saat akan abtar. Akan apa? Putus. Beda kalau ada duit misalnya digunakan untuk memperkuat fasholli li rabbika, walaupun kelihatannya hilang, dikatakan di sini ya terus, tidak abtar, ngelanjut, tidak mandek. Oleh karena itu kita orang mukmin yang sangat meyakini akan akhirat, akan pahala dan balasan, maka apapun yang kita sumbangkan di jalan Allah akan lanjut, tidak terputus, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Akal pikiran kita juga begitu. Pikirannya digunakan bagaimana agar Islam ini berkembang, agar pesat, agar anak-anak pintar ngaji ya. Kok pikirannya dikerahkan untuk itu, tidak untuk mengembangkan usahanya aja, maka ini juga akan lanjut. Bagaimana agar masjid yang lain juga sesiar ini, bagaimana agar ada silaturahmi antar masjid, memikirkan agamanya aja, maka pikiran-pikiran itu juga akan lanjut, tidak wal abtar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini materinya masih banyak lagi, tapi kalau dirumkan cakep apa, indah sekali. Termasuk ayat yang berikutnya saya singgung sedikit, yaitu surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun. Dan onta itu, onta berarti ya binatang ternak, ja'alnaha lakum, aku jadikan dia lakum buat kalian min sya'airillah, termasuk bagian-bagian syiar-syiar Allah. Ini memang realnya, kenyataannya di dunia memang ya. Untuk hari ini walaupun belum masuk Dzulhijjah, binatang ternak sudah sedemikian ramai. Siapa yang gerakkan itu? Tidak hanya tahun ini, tahun kemarin juga ya, tahun kemarin ya. Di seluruh pelosok. Padahal kementerian korban tidak ada, ya mana? Kementerian nggak dibentuk. Nggak tahu nanti pemerintah saat ini nanti ada kementerian korban apa? Walaupun untuk membuktikan ayat ini benar, ya tidak hanya ayat ini aja, semua
firman Allah Subhanahu wa taala, pasti benarnya shadaqallahul azim. Termasuk baik ontanya langsung maupun binatang ternak yang lain. Onta di Saudi disembelin tiap tahun disembelih berapa itu? Orang haji masih ada sih. Sapi juga begitu, kambing. Lah biasanya di masjid kita ini korban berapa ekor? Sapi berapa? Enggak ada yang korban di sini. Ada berapa ratusan? Baru di sini, belum lagi di tetangga sana. Padahal kalau sapi itu beranaknya berapa bulan sekali? Kalau dirunung, shadaqallah, subhanallah, maha suci Allah yang menjanjikan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kambing juga begitu. Kambing lahirnya cuma 1, 2. Kalau kucing setiap lahir berapa biji? Kucing 6 ya? 6, 8. Tapi kalau kambing 1, paling 2. Walaupun dihabisi dibuat korban tiap tahun. Suwek gitu banyak. Bahkan harganya dinaikkan masih dikejar orang aja. Wah, syiarnya meludak, nggak ada yang bisa bendung. Allah yang janjikan. Lah kalau seandainya ada yang coba-nyoba bendung, oh ya beresiko. Terus akan misalnya sekarang ada ulama pemikir misalnya kepengen memberikan terobosan biar binatang ternak tidak punah, maka sekarang korbannya tidak ini lagi misalnya, terus diganti apa? Diganti Avanza, dikorbanin, dibanting Avanza terus dibuang, nggak laku. Karena Allah yang menyediakan, Allah yang janjikan, maka harus disediakan oleh Allah Ta'ala. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun, dan bagi kamu fiha di dalamnya khairun, terdapat kebaikan-kebaikan. Wah, kebaikan. Yang dagang ya dapat untung, ya benar. Wah, kalau yang usaha ini laporannya itu wah, lumayan. Laku 1 untung berapa, laku 2 dapat. Terus silaturahmi antara juga ya berat semuanya. Nah, ini kan termasuk memberikan lapangan pekerjaan. Berapa orang yang dikasih kesempatan, yang diberikan kesempatan untuk berpahala juga. Gara-gara korban ini juga semuanya merasa solidaritas ini. Nah, benar juga ayat Allah ini. Lakum fiha khair. Itu perintahnya. Fadilatuhu, keutamaan dan fadilahnya. Hadis yang diriwayatkan ini saya baca tidak terlalu renungkan lebih dalam, beda dengan yang sudah saya sebutkan. Saya bacakan sekilas-sekilasnya. Nomor 2 adalah fadilatuhu, fadilah dan keutamaannya berkorban. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, baris kedua ya. Qala ma amila adamiyyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada amal perbuatan anak Adam yang dilakukan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Berarti dari sekian amal-amal soleh yang ada, awas sebut aja, apakah baca Quran dan sebagainya, karena ini lagi membicarakan fadilah. Tidak ada yang lebih dicintai. Berarti ini yang paling dicintai oleh Allah pada saat itu, kondisi itu, waktu itu adalah untuk mengalirkan darah. Nah, mengalirkan darah ini kalau tidak diberikan catatan kaki ya repot juga. Ya mana?
Ada darah di sini satu gelas terus dialirkan saja. Darahnya umat Muslim Palestina dicecer-cecer, bukan itu maksudnya. Nanti kalau yang nanggapi salah terus pada membunuhin Muslim Palestina terus darahnya dicecer-cecer. Kan ini kan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Repot juga. Jangan terus nggorokin orang. Jangan. Yang dimaksud adalah menyembelih hewan korban. Diperintah. Jangan kayak orang yang tidak Islam. Kalau nyembelih orang Islam seneng, tapi kalau nyembelih binatang kasihan. Kasihan, beriin aja. Anjing dikasihani sampai begitu, ya dikeloni, dikasih susu, dikasih ya dimandiin. Tapi kalau dengan orang Islam, min ihraqid dam. Sampai seperti apa fadilah keutamanya? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha. Sesungguhnya hewan yang kalian sembelih di hari itu akan datang di hari kiamat. Yang masih percaya hari kiamat, maka korban kita itu tidak hilang sia-sia, tapi akan datang membawa pahalanya sampai kehitung biquruniha wa ash'ariha, dengan tanduk-tanduknya. Tanduk itu harganya berapa? Kalau tidak dikoleksi, nggak ada artinya. Bulu rambutnya buang. Tapi toh demikian, karena fadilah dengan utamanya tinggi, sampai yang itu aja ada pahalanya. Jadi kalau kita belajar balaghah atau belajar usul fiqh, itu wong bulunya aja pahalanya datang, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi sampai situ. Saya kehitung semuanya. Oleh karena itu kembali pada tadi itu, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Bahkan disebutkan fadilahnya, orang yang beli korban sebelum darahnya itu jatuh ke bumi, sudah jatuh, disaut pahalanya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakan. Sesungguhnya pahalanya orang yang menyembelih korban itu sebelum darahnya netes di bumi sudah diangkat oleh Allah. Saking begitunya. Tapi ini hadis ini membicarakan tentang fadilah keutamaan nyembelih. Bukan berarti terus amal-amal soleh terus kemudian diabaikan, tidak. Mau sholat jamaah masih kalah korban, tidak begitu ya. Tadi saya sebutkan, di antara sekian amal-amal soleh yang sangat paling dicintai oleh Allah adalah nyembelih korban di hari Idul Adha. Tapi bukan berarti dimaknai kemudian amal-amal soleh yang lain tidak dilakukan, tidak. Jangan sampai mentang-mentang habis korban terus nggak sholat jamaah, baca Quran juga tidak begitu. Sama juga kayak kita ini. Fadilahnya sholat berjamaah, itu kan sekian derajat ya, 27 kali lipat. Ini fadilah keutamaan, jangan sampai disia-siakan. Bukan berarti maknanya karena sudah 27 kali lipat terus besoknya enggak sholat subuh, sampai berapa hari? Ya begitu, fadilah. Masih ada juga yang umroh, misalnya umroh sholat di Masjidil Haram berapa ribu sholat itu, balik lagi ke rumahnya nggak mau sholat, sudah saya rapel. Fadilah, maksudnya fadilah kalau disia-siakan sayang. Ada longgar, ada keluasaan, maka inilah kesempatan-kesempatan yang baik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan dan ditekankan, dan sangat dibenci bagi orang yang meninggalkannya
bagi orang-orang yang diberikan mampu oleh Allah. Terus apa lagi ini? Halaman 2. Hikmatuha, hikmahnya sudah titik ya tadi. Adalah dalam rangka untuk mengenang zikra Ibrahim wal udhiyatu syara'ahallahu ihya'an li zikra Ibrahim. Untuk mengenang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk khutbah Idul Adha. Diuraikan sedemikian rupa. Nabi Ibrahim hidupnya tidak punya anak itu berapa tahun kemudian? Udah tua ya? Udah tua. Ketika sudah nyampe umur tua, dianugerah oleh Allah anak. Gimana ya? Anugerah nikmat anak yang tadinya itu mandul atau tidak punya anak, terus tiba-tiba didatangkan anak. Gimana? Kalau mobil Avanza itu biasa, tapi kalau anak, lu pas lahir sudah diasuh, sudah agak lumayan gede, lucu-lucunya disuruh mengorbankan oleh Allah. Tahu ini luar biasa, udah nggak ada yang nandingin. Kalau kita bayangin bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga, wong kita nikah, habis nikah 3 tahun, 5 tahun belum isi, itu aja udah, ya benar. Terus ketika baru 7 tahun, alhamdulillah ada isi. Isi maksudnya ada tanda-tanda lahir. Lah Nabi Ibrahim sekian puluh tahun. Lah ketika dihadirkan anak, malah diuji oleh Allah agar seandainya agar kita juga nyadari pengorbanan yang kita berikan ini kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim, di mananya? Harus begitu. Oleh karena itu kita kalau menyadari ini, termotivasinya lebih tinggi. Kalau diminta korban waktu aja kok, diminta untuk jadi pengurus, diminta untuk jadi ngurusi ngaji, ya diluangkan. Dari sekian waktu diminta untuk mengorbankan waktunya untuk sholat jamaah, dikorbankan, karena korban kita yang lakukan ini tidak seberapanya. Nah, biar untuk memotivasi kita agar mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan ilmunya untuk berjuang di jalan Allah. Wa tausi'atan 'alan nasi yaumal 'idi, dan memberikan kelonggaran kepada manusia. Oh, berarti kita peduli juga. Jadi ini mencetak agar ahli-ahli masjid itu juga ahli-ahli sosialnya. Jangan sampai ibadahnya kenceng, tapi kalau ke masyarakatnya, makanya orang menyampaikan hablum minallah, hablum minan nas. Loh, ahli jamaah tapi dengan tetangganya kok begitu, pelit bakhil. Tidak hanya ayat ini aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sama juga. Bohong, dusta. Kalau agamanya kenceng kok nggak peduli pada anak yatim. Kalau agama kenceng tapi kok wala yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya ini harus padan seimbang. Ahli jamaah juga harus ahli sedekah. Ahli masjid harus ahli berbagi. Berbagi. Tausi'atan 'alan nas yaumul 'idi. Nomor 5, waktu dzabahi. Kapan disembelih? Sebaiknya disembelihnya adalah setelah melaksanakan sholat Id dan khutbah. Oleh karena itu, kalau diusut-usut, sholat Idul Adha itu lebih awal dibandingkan dengan sholat Idul Fitri. Sama-sama paginya. Jadi waktu sholat Id itu sebetulnya adalah ya waktu duha itu, setelah matahari
terbit 1 tombak. Tapi dibandingkan Idul Fitri dengan Idul Adha, kalau Idul Adha dilaksanakan lebih pagi, karena dia akan ngejar nyembelih. Tapi kalau Idul Fitri itu lebih agak disiangkan dikit. Siang bukan berarti jam 11, jam 10. Dibandingkan dengan Idul Adha ini lebih disiangkan. Kenapa? Karena pada waktu itu disuruh sarapan dulu. Sarapan dulu menandakan sudah tidak puasa. Makanya agar nuansa sunnah ini kesampaian, maka harus panitia harus ngira-ngira. Oh, kalau kemarin Idul Fitrinya adalah jam 7, maka Idul Adha ditembak setengah 7 agar untuk memenuhi sunnah ini. Sunnah ini. Kemudian kifayatu adhiyatin wahidatin anil baitul wahid. Kalau sekiranya keluarganya sudah melaksanakan korban dari tahun ke tahun, maka untuk tahun berikutnya, kita ini punya keluarga ya, suami, istri, anak. Tahun kemarin suami sudah korban, istri sudah, anak juga sudah rata, maka tahun-tahun berikutnya 1 korban bisa digunakan untuk seluruh keluarganya. Menandakan bahwa anjuran ya anjuran, tapi Islam tidak memberatkan umatnya. Jangan sampai umat Islam itu ngeluh, waduh anak saya 7, saya masih hidup, istri juga 2, korban semuanya ada. Oh, enggak, misalnya kan. Jadi kalau sekiranya sudah rata anggota keluarganya, maka 1 ekor itu bisa untuk bareng-bareng, 1 untuk semuanya. Nomor 7, jawazul musyarakati fil adhiyati. Jadi dibolehkan untuk patungan, sudah maklum ini, 1 sapi untuk 7 orang, maklum boleh. Nomor 8, tauzi'ul lahmil adhiyah. Bagaimana pembagiannya? Yusannu lil mudahhi ayyakula min adhiyatihi. Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan korban itu untuk makan sebagian binatang. Ini yang biasanya ada salahan. Biasanya yang korban malah nggak berani makan dagingnya, ya, suruh makan. Wa yuhdil aqarib, dan menghadiahkan kepada keluarganya, boleh juga. Wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara, dan disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi memang tidak semua pembagian itu dialamatkan pada fakir miskin. Ada yang untuk dirinya, waduh saya beli mahal-mahal nggak boleh makan, ya boleh. Malah yusan namanya, sebagiannya dimakan biar merasakan nikmatnya nyembelihan dia. Terus keluarganya juga mencicipi, merasakannya juga. Jangan dikira, oh ini punya keluarga korban 3 ekor tapi keluarganya enggak, kan nanti terus asumsinya jadi merata. Untuk dirinya ya dapat, untuk kerabat-kerabatnya juga dapat, yang di luar itu fuqara-fuqara juga dapat. Yang terakhir adalah al-mudahhi yadbahu bi nafsihi. Yang terakhir, yusannu liman yuhsina dzabha. Disunnahkan bagi orang yang pinter nyembelih agar ayyadbaha adhiyatahu biyadihi. Kita kepengen korban dan lihe untuk menyembelihnya, maka disunnahkan nyembelih sendiri. Sunnah agar terpenuhi, tidak mewakilkan. Lah Rasulullah SAW meneladankan itu, luar biasa ini. Maka idealnya imam-imam kita, ustaz-ustaz kita, kalau korban langsung turun tangan, sebagaimana Rasulullah contohkan, bagusnya. Cuma anak manusia buahnya, ada yang pemberani, ada yang tidak, maka terus nanti alternatif berikutnya. Tapi idealnya adalah bagi mereka pemberani, karena namanya orang banyak, jangankan nyembelih, baru megang goloknya aja udah, ya mana? Baru megang goloknya. Nah, kalau megang goloknya sudah begini, nanti malah goloknya kemana-mana. Wih, sama juga. Kayak di forum seperti ini, idealnya yang pinter ngaji, Qurannya banyak, hafalannya bagus, imami, idealnya, ya mana?
Tapi namanya manusia, walaupun hafalannya banyak, bacanya bagus, tapi kalau sudah ditaruh di sajadah seperti ini, biasanya gini juga. Walaupun hafal Quran, punya sertifikat, punya ijazah, disemak di sini, asalkan tidak di sini, lancar aja. Tapi kadang ada juga, walaupun hafalannya, tartilnya bagus, disemaknya gini, ijazahnya juga dapat sanad dari sana, tapi kalau ditaruh di sini, dipegangin begini, walaupun hafal Quran, tapi kalau di sini wattini wazaituni bisa juga, ya mana? Nah, itu dia realitas manusia. Lah dalam soal korban, sebisa mungkin kalau memang pinter nyembelih, sembelih sendiri. Wa yaqulu, dan dia baca bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza min fulan. Doanya adalah bismillahi Allahu akbar hadza an fulan. Tapi sebaliknya, fa in kana la yuhsinu dzubha fal yashhadhu wa yuhdiru. Tapi kalau sekiranya ada orang yang melaksanakan kurban tapi tidak pintar atau tidak berani nyembelih, setidaknya datang menyaksikan. Maka syiar-syiar penyembelihan itu tidak hanya panitianya aja, tidak hanya panitianya aja. Nah, kadang-kadang di sana-sana panitia dan mustahiknya, ya. Di sana-sana itu biasanya yang meramaikan penyembelihan kurban itu adalah panitianya dan yang kebagian kupon. Mantri, enggak. Mestinya syiar ini adalah diramaikan kepada orang-orang yang melaksanakan kurban juga, agar hadir dan menyaksikan. Nah, kalau sudah perintah sunnahnya seperti ini, jalan. Jangan sampai ada langsung, enggak, saya sudah ikhlas kok, enggak melihat penyembelihan saya, enggak apa-apa, tergantung nanti pengurusnya nyembih betulan apa enggak, saya sudah ikhlas. Tidak begitu. Kadang ada karena terlalu ikhlas terus kemudian ditinggalin gitu aja. Enggak. Sunnahnya adalah agar hadir dan menyaksikan, sehingga nanti yang nyembelih itu baca bismillahi Allahu akbar Allahumma an fulan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin. Ada tanya jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja. Ada sini saya lihat ada pendapat yang di halaman 3. Situ ada hadis dari Abdullah bin Qulta wa tasawwatu bi kemudian Bapak ada penjelasan wa yajuzu nafara wa ila baladin akhar. Naam. Wa la yajuzu bai'aha wa la bai'a jildiha. Ya. Nah, ini kan ada dua pendapat di bawah. Tidak boleh, yang saya tanyakan adalah tidak boleh menjual kulitnya. Naam. Kemudian yang di bawah lagi wa 'inda Abi Hanifah annahu yajuzu bai'a jildiha. Nah, membolehkan menjual kulitnya. Nah, di beberapa masjid yang saya perhatikan dan saya lihat, ada yang menjual dan ada yang bahkan sangat keras melarang untuk menjual kulitnya. Dan bagaimana pendapat Ustaz dalam masalah ini agar kita semua paham masalah ini, karena ini tidak benar. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di halaman 3 disebutkan wa yajuzu naqluha walau ila baladin akhar, dan boleh memindahkan korban itu walau di negara lain. Saya misalnya korban berdomisili di sini, kemudian binatangnya saya pindah ke kampung saya, boleh mana? Wa yajuzu. Kalau seandainya repot mindah binatangnya, yo mindah mentahnya biar dibelikan di sana. Paham ya maksud saya? Jadi kalau seandainya ini Masjid Darussalam karena mendapatkan 100
sapi, maka 1/2-nya ada yang dipindahkan ke Yapit misalnya, makluha. Atau di Papua berhubung mindahnya sapi ke Papua ini berat atau pakaian, ya dipindah melalui mentahnya. Sudah saya transfer, belikan sana ya. Boleh. Wa yajuzu naqluha. Wala yajuzu bai'uha wala bai'u jildiha. Termasuk pembagian juga disembelih di sini terus dibagi di sana juga boleh. Kalau tadi kan saya jelaskan bahwa binatangnya langsung disembelih sana boleh. Kalau yang kedua adalah disembelih di sini terus binatangnya setor sana boleh. Ini merambet-merambet karena memang berkembang zaman. Kalau disebutkan lagi, dan tidak boleh menjualnya dan bahkan menjual kulitnya. Ini disebutkan begitu juga. Jadi misalnya saya korban habis disembelih, nggak boleh dibagi, terus saya setorkan di pasar, nggak korban ini. Gimana? Beli kambing 2 juta, setelah disembelih bareng di sini, terus diambil sendiri, terus dipotong-potong di pasar, per kilonya berapa? Nggak boleh. Termasuk ini apa tadi itu? Atau panitianya jual boleh juga. Terus langsung buka warung sate khusus hari Idul Adha, berhubung ada daging banyak, tidak boleh juga, karena tujuannya tidak begitu. Wala bai'u jildiha. Ini karena ini adalah standar awalnya, maka sebisa mungkin ini harus dikomitmeni ini dulu. Sebisa mungkin tadi itu termasuk kulit-kulitnya, kalau seandainya bisa dimanfaatkan, ya dipenuhi ini, karena tidak boleh tadi. Baru nanti kalau ada faktor-faktor tertentu, maka kita pindah kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan. Saya teruskan dulu. Ini malah bagus. Wala yu'tal jazzaru min lahmiha syai'an ka'ajrin. Dan tidak boleh penyembelih korban ini namanya apa ya? Apa namanya? Apa? Jagalnya diberi opah dari dagingnya itu. Ya profesional, kalau ini duitin aja. Tapi bukan berarti jagal tidak boleh dikasih daging loh ya. Kita ngasih daging ke jagal itu tidak gara-gara atau dalam rangka nyembelih. Jangan sampai sudah apa namanya? Sudah rekoso itu apa ya? Sudah nyembelih malah enggak kebagian daging sendiri. Dia tidak gelepotan darah apa-apa, dapat 2 kilo, dapat 3 kilo. Lah ini yang nyembelih dari tadi, pulang-pulang enggak bawa daging. Enggak. Harus didudukkan ini. Jadi tadi itu jagal dapat dagingnya itu betul-betul karena pembagian normal, tidak gara jasa dia. Oleh karena itu jasanya memang betul-betul disisihkan. Oleh karena itu di beberapa panitia biasanya adalah harga sapi segini, perawatan segini, penyembelihan segini, yang sudah dialokasikan untuk menyelamatkan agar ini terpenuhi. Tapi kalau tidak begitu bukan berarti tidak sah loh ya. Ini adalah memang etika-etika agar sunnah-sunnah itu terpenuhi. Lebih idealnya begitu. Wala yuqtal. Makanya kalau di antara jamaah sekian ini ada yang ahli jagal, maka ini harus dihindari. Ini misal. Jadi tidak per sapi berapa kilo, tidak begitu. Tapi kalau per sapi berapa duit boleh. Syukur-syukur nggak usah dihargai begitu. Agak membiasakan wani piro, nggak usah begitu. Udah dikira-kira, udah standar. Khotib terus penceramah macam-macam, nggak usah begitu, nanti malah menjual agama Allah. Ayat-ayat Allah sudah distandari kayak gitu tuh. Tidak, Ustadz nanti subuh kajian ya, wani piro, nggak usah begitu. Terus ada imam di sini, Ustadz sini, Ustadz mohon ya anak saya nanti diajarin ngaji, wani piro, ya nggak usah wani piro. Nanti kalau kurang ya sini gerundel, kalau kelebihan nanti sombong gitu. Biar nanti pahalanya ngalir. Pahala akhirat jelas, dunianya dapat enak. Jadi wala yuqtal jazzaru min lahmiha. Nah, ini tadi yang dinetralisir. Wa inda Abi Hanifah. Ini kita juga harus mengambil pendapat ini.
Karena secara spesifik dari sunnah-sunnah yang ada tidak kok diperinci satu persatu ini berentetnya. Karena hadis Nabi terbatas di sini. Oleh ulama-ulama yang mendalami hadis ini, maka memformulasikan. Ketika kasus seperti ini, maka bolehlah. Ya kayak zakat fitrah. Zakat fitrah kan mestinya adalah makanan pokok, ya benar? Berhubung situasi terus ulama tadi itu, imam tadi itu boleh melaksanakan dengan duitnya, dengan harga ininya. Lah kita harus melihat Imam Abu Hanifah itu siapa? Sejak kecilnya hafal Quran, berapa ribu hadis. Oleh karena itu kita yang Quran nggak hafal, gitu ya. Jangankan ribuan hadis, hadis ini baru saya bacakan juga sudah nggak hafal. Oleh karena itu terhadap Imam Abu Hanifah kita harus begini juga, Satu pendapat, karena beliau itu tidak bakalan mengkhianati sunnah-sunnah Nabi. Dia memberikan fatwa seperti ini, annahu yajuzu bai'u jildiha wa yatasaddaqu bi thamanihi. Oh, ini beliau membolehkan menjual kulitnya. Sebab bagi orang-orang yang ekonominya sudah ini, untuk telateni kulitnya itu udah kan, karena dipandang tenaganya tidak impas dengan gitu. Bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang memenuhi yang pertama tadi itu, mungkin dia kreatif lagi. Wah, kok ada seruan sunnah seperti ini ya? Gimana ya agar kulit-kulit ini bisa diproduksi lebih gini? Nah, ini malah terobosan bagus. Tapi kalau belum mampu ke arah sana, maka gimana ini? Dijual boleh. Dari hasil penjualannya itu disedekahkan. Jangan ini sedekahkan. Sama juga ini asik-asik juga ini kawan. Kita infak karpet ke masjid, infaknya. Ini mungkin ini nanti enggak, namanya sudah diwakafkan kok dijual, diinfakkan. Boleh apa enggak? Ini ya. Saya ulang lagi sajadah ini. Di tahun 90-an sudah ada yang infak atau sudah yang wakafkan ini. Dari 90 sampai sekarang itu sudah lecek atau masih bagus? Karena sudah nggak layak disingkirkan. Jangan sampai orang yang merasa mewakafkan, ini pengurus gimana? Saya infak malah tidak digunakan, nanti pahala saya nggak ngalir, nggak dipakai, ya benar? Nah, tidak usah total begitu. Lah pengurus masjid nimbang-nimbang, waduh ini sajadah sudah lecek, sudah lama, sudah tidak zamannya. Kalau ditaruh di sini, numpuk ngabisin tempat apa enggak? Ngabisin tempat apa enggak? Berhubung ngabisin tempat, oh kira-kira musola mana yang membutuhkannya? Boleh begitu. Kalau sekiranya musolanya sudah makmur semuanya, orang Islam kaya-kaya semuanya, alhamdulillah misalnya, ustadznya ya kaya, makmum dan jamaahnya juga kaya-kaya. Jadi kalau seandainya sajadahnya itu kurang maka boleh dijual, didaur ulang. Hasil daur ulangnya dibelikan nambah-nambahi sajadah yang baru. Sama juga mikrofon di zamannya tahun 90, yuk krak, tidak senggema ini, ya mana? Mungkin barangkali yang wakaf yang waduh speaker saya kok udah nggak dipakai gara-gara kedatangan wakaf yang baru, kan begitu. Lah kayak orang seperti ini nggak usah kecil hati, pahala hisab Allah itu masih jalan. Lah nanti kebijakan pengurusnya seperti apa? Wah ini kalau cuma ditaruh di sini tidak menuin ruangan. Oh taruh di musola sana, taruh di masjid sana. Lah kalau sudah makmur semuanya sana, nggak menerima lagi, dijual biar didaur ulang, nanti dibelikan yang bagus lagi. Ini sama juga. Annahu yujawwizu bai'a jaldiha wa yatasaddaqu bi thamanihi wa ayyashtariya bi 'ainihi ma yuntafa'u bihi fil baiti. Tapi walaupun demikian, Imam Abu Hanifah mewanti-wanti jangan sampai menjual yang jelas-jelas kemanfaatannya itu ada. Dagingnya maksudnya. Lah kalau dagingnya dijual nanti yang nyisa apa?
Tapi kalau bulunya, terus kemudian kulitnya, ya memang kalau tidak ahli malah mubadir, kececer. Kita masak kepala ini kalau tidak ada ahlinya susah, gelepotan. Tapi kalau ahlinya, lah syukur kalau seandainya dari panitia mendatangkan ahli ini, terus kemudian ini berhubung yang dagingnya sudah dibagi mentah, maka kepalanya dimasak, kemudian untuk open house, malah bagus lagi, syiar lagi. Tapi kalau buka open house, saya ya diundang juga, jangan diem-dieman, saya yang ngasih ini ya, saya ngasih arahan, masukan, sudah dimasak 5 kepala sapi, nggak ada SMS sama sekali. Kalau seandainya, insya Allah, kalau seandainya SMS-nya tidak datang, ada utusan, Ustaz ini kemarin sarannya, mohon maaf tidak undangan karena kemarin khilaf, walaupun enggak saya undang Ustaz SMS, tapi ini loh hasilnya, malah bagus juga, gitu, ya benar. Wah, matang mentahnya nyampe ke rumah, wah malah ini berarti sunnah-sunnahnya sangat terpenuhi semuanya. Nah, nanti kalau ada khilaf-khilaf yang tidak seberapa, tidak menjadikan tidak sahnya berkorban. Ini harus ingat. Jangan sampai panitia sudah berusaha untuk memaksimalkan sunnah-sunnah, tapi biasanya yang nonton cuma maidu aja. Tidak boleh, itu bikin rucek istilahnya. Kayak kita memandikan jenazah, ngafani, tim itu kan biasanya sudah ahli. Berhubung kita tidak pelaku, biasanya baca di sini, loh itu tidak boleh, kurang diam. Omongan-omongan seperti ini biasanya ganggu. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengurusan jenazah, kalau seandainya kurang tidak menjadikan tidak sahnya, harus ini. Jadi kan nanti pelaksanaan korban itu, kalau seandainya ada yang khilaf dikit, misalnya sesuai dengan literatur yang ada, maka seluruhnya itu tidak sampai menjadikan membatalkannya sehingga tidak sah. Sebab nanti kalau begitu kencengnya, nggak ada yang berani jadi panitia, ya mana? Panitia dapat berapa duit? Semuanya adalah berjalan untuk sama-sama cari ridho Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah